Kalau Mazda CX-60 ini cc-nya besar, tapi dia dibantu dengan tenaga hybrid. Jadi kalau misalkan untuk tarikan awalnya dibantu dengan hybrid, jadi untuk kapasitas bensin perbandingan bensin dia lumayan irit. Itu alasan pertama kenapa sahabat Cars ID harus lihat nih mobil dan ngerasain langsung sensasinya. Gitu. Dan juga dia ada namanya Jin Baitai Perfect Jin Baitai. Jadi sebelumnya orang-orang yang udah kenal Mazda itu rasa berkendaranya asik. Sebelum ngebahas eksteriornya, kita bahas dulu 6 pilihan warna yang ada di Mazda CX-60. Yang pertama adalah warna biru, warna putih, warna merah, abu-abu muda, warna hitam, dan terakhir warna abu-abu tua. Oke, kita langsung mulai aja deh, langsung ke eksteriornya ya. Guys, bisa kita lihat mobil ini tampilannya tipikal Mazda ya. Hidung-hidungnya Mazda itu ketebak banget ya, gede. Apa ya, ciri khas dari mobil Mazda ya. Lebar, kemudian punya grill yang sedikit kayak honeycomb atau diamond cut mereka bilangnya. Atau honeycomb. Kalau gue bilangnya kayak honeycomb ya, kayak sarang lebah gitu ya. Ini keren banget. Besar, kelihatan memberikan kesan yang sangat gagah gitu. Lampunya udah full LED ya guys, of course. Dari sini kita langsung ngeliat bodi bagian sampingnya dari mobil ini. Alright, let's move along. Nah, sekarang kita langsung aja ke bagian bannya ya, velgnya. Di sini dia udah pakai ban ring 20 dengan ban profil 55. Biarpun velgnya besar, tapi di mobil ini kelihatannya nggak terlalu besar ya. Kelihatannya normal-normal aja. Emang ini keren sih mobilnya. Dan di sini yang membedakan itu, dia memberikan ornamen di sebelah sini dengan ada tulisan inline 6 di sininya. Nice touch. Seolah memberikan mobil ini tampilan yang lebih agresif aja gitu. Alright, langsung kita lihat bagian sampingnya aja guys. Let's go. Well, kalau dilihat dari samping emang sekilas masih kelihatan kayak CX-5 ya. Tapi CX-60 ini kelihatan beda ya. Bisa dilihat dia lebih punya low clearance-nya lebih rendah ya. Dia punya bagian ini lebih rendah nih guys. Lebih lebar ke bawah. Kemudian, of course, dari samping bisa kalian lihat sendiri secara langsung ya. Emang sekilas tidak kelihatan berbeda, tapi ini berbeda guys. Di atas dia udah ada panoramicnya, sunroofnya juga di atas. Dan dia tidak ada roof rack-nya. Well, roof rack itu sendiri menurut gue sih tergantung ya. Karena roof rack itu bisa memberikan mobil kelihatan lebih gagah. Tapi di lain sisi kalau memberikan mobil kesan mobil elegan itu lebih bagus kalau nggak ada roof rack-nya. Jadi seolah bukan mobil yang bisa ngangkut muatan banyak. Tapi untuk ngangkut orang-orang VIP. Of course, untuk mobil yang premium ini jelas banget ini buat mobil ngangkut orang-orang VIP. Alright, let's move on to the back. Oke, sekarang kita udah di back of the car ya, kita udah di rear-nya. Seperti kita lihat, emang sih sekilas masih kelihatan kayak CX-5 ya, tapi ini jelas sudah berbeda dengan emblemnya yang di sini ya, CX-60 4-wheel drive ya. Lalu kita langsung move along juga ke bagian belakangnya, kita lihat bagian belakangnya di sini, bumper belakang. Dan ini ya guys ya, di sini ada knalpotnya 4 biji nih guys. 1, 2, 3, 4. Ini keren sih, dia kayak nempel ke bagian bumpernya ya. Tapi sayangnya ini cuman pemanis. Jadi dia sebenarnya knalpotnya ada 1 di bawah. Tapi tetap untuk tampilan dilihat dari belakang atau dilihat saja, keren banget ini dengan knalpot 4 biji kanan kiri gini ya. Well, udah dilengkapin parking sensor, kamera 360, defogger, lengkap seperti mobil premium yang udah ada sebelumnya. Oke, langsung aja kita move along inside the cabin ya guys. Let's go! GX60 dibekali dengan mesin mild hybrid berkapasitas 3.300 cc, 6 silinder turbocharged.
yang mempunyai tenaga sebesar 280 horsepower dan mempunyai torsi maksimum 450 Nm. Dan semua tenaga tadi diseluruhkan ke semua rodanya melalui transmisi 8 percepatan. Alright guys, sekarang ini kita udah ada di cabinnya Mazda CX-60 ini ya. Well, setelah lu ngeliat dalamnya, udah jelas banget it's a very very premium car ya. Semuanya jangankan disentuh, dilihat aja dulu udah jelas banget ini semua premium ya. Dia untuk dashboardnya ada suede-nya dicampur dengan plastik soft touch-nya ini ya. Apalagi dia memberikan color coklat atau krem ini warnanya. Ini jelas banget memberikan kesan sangat-sangat eksklusif, very very elegant mobilnya ya. Untuk konsol tengahnya dia juga besar nih ya guys ya. Di sini ntar ada banyak macam fitur yang bakal kita omongin juga. Untuk pintunya, door trimnya ada wood panelnya juga ya. Dominasinya black and brown or suede. Speedometernya ini sudah digital ya, full digital untuk speedometernya. Untuk di sini pun volume untuk head unit udah ada di sini, cruise controlnya juga ada di sini ya. Setirnya kemudian di sini udah ada pedal shiftnya nih guys nih. Jadi dia pasti kenceng nih mobil. Oke, langsung kita move along untuk bagian. Oh, ini lebih keren lagi. Ini dia untuk sentuhannya, dia bukan lagi pakai tuas nih guys, tapi dia kayak tuts di sini. Jadi dinaikin seperti ini ya. Jadi tilt steeringnya dia dinaik turunin gini, dipencet aja. Untuk teleskopiknya juga dipencet aja guys tuh. Jadi dia udah elektrik gitu, udah nggak model ceklek cepret gitu ya. Very very keren, eksklusif banget. Untuk bangkunya campuran dari suede, bahan suede dan leather nih guys. Ini menurut gue warnanya bener-bener enak banget di mata ya, very comfortable in eyes gitu. Terus kita langsung ke head unitnya ya. Head unitnya seperti kita lihat di sini, ini udah tergabung semua ya. Ini kayaknya udah lengkap nih semua nih guys. Oke, kita langsung ke bagian sini. Ini adalah untuk penyetelan air conditionernya ya guys. Semuanya udah digital ya. Semuanya dipencet seperti yang kita lihat sekarang. Kemudian kita langsung ke bagian konsol tengahnya nih yang gede banget nih guys. Nah di sini nih ada colokan 12 volt ya guys di sini. Dan kemudian di sini ada wireless charging portnya nih guys di sini nih. Ya, di sini ada wireless. Nah, di sini ada MI Drive. Di sini MI Drive kalau dipencet, ini bisa ngubah mobilnya menjadi sport, diikuti dengan visual yang berubah menjadi kelihatan merah, jadi kelihatan sangar banget kalau sport. Kemudian kalau kita normal, warnanya menjadi putih. Kemudian ada yang off-road ya. Ada visualnya guys, keren. Dan kalau off-road dia warnanya jadi kuning. Kontrol juga ya untuk head unitnya. Ada di sini juga nih guys, diputer-puter gini. Ya. Kemudian di sini juga untuk volumenya, dia dikontrolnya di sini. Jadi ada dua nih kontrolnya, ada di sini, ada di sini juga. Oke. Kemudian untuk handbrake-nya, dia udah elektrik ya guys. Tinggal dipencet kayak gini. Tak. Ya. Ada auto hold-nya juga. Di sini ada console box yang besar nih guys. Ini pencetannya di sini guys. Tuh. Ya. Nah, di sini ada colokan lagi nih, yaitu ada Type-C, ada 2 biji nih guys. Ya. Bahan-bahannya, materialnya bener-bener eksklusif ya guys. Coba kita buka ya, sini. Ada console box juga. Nah, seperti yang gue bilang, gue udah yakin banget. Kalau console box di mobil-mobil yang premium itu, pasti dia ada kayak ada semacam pegasnya. Tuh, ya. Jadi nggak cepat, gubrak, nggak langsung jatuh. Really nice touch. Ini juga sama. Tuh, ya. Tinggal dipencet, gitu. Keren. Wood panelnya juga keren ya. Nah, oke, kita langsung, ini untuk bangkunya pun juga udah elektrik ya guys. Semua udah elektrik ya. Di sini ada penyimpanan buat kacamata. Bangkunya semua udah elektrik ya untuk semuanya. Kemudian di sini ada sunroofnya juga. Cakep ya nggak? Jadi lengkap, ada panoramiknya, ada sunroofnya juga. Kita tutup aja deh karena terlalu terang. Nah, oke guys, sekarang kita seperti biasa tinggi gue yang 179 180 nih, dengan posisi gue driving gue segini ya guys. Seperti biasa kita bakal ke belakang, kita bakal nge-measure tinggi badan gue gimana, kalau di belakang enak, nyaman apa enggak. Alright, let's move along.
Well guys, seperti biasa sekarang gue udah di passenger seat-nya ya. Bisa lu lihat sendiri posisi duduk gue masih sangat relax ya. Dan kalau gue duduk seperti ini, dengan posisi duduk gue seperti tadi, dengkulnya masih ada sedikit jarak. Dan ini masih santai ya. Ini definitely buat orang duduk yang agak tegak nih. Ya mungkin agak sedikit rebahan pun juga masih enak. Semua tergantung. Tapi ini posisi duduk dengan 179, 180 ya kurang lebih ya tinggi badan gue. Ini masih nyaman banget. Bahkan rambut gue yang spike pun juga masih ada jarak nih untuk ruang kepalanya ya. Seperti yang gue bilang tadi, panoramiknya sampai belakang ya. Ini keren sih panoramiknya sama sunroofnya. Air conditionernya 2 biji buat ke kanan dan ke kiri. Di sini ada colokan dan di sebelahnya ini, sebelahnya nggak ada apa-apa ya. Keren sih ini. Very dari looknya aja, it's very look very exclusive buat ini mobil ya. Untuk orang-orang VIP kayak gue. Just joking ya. Dear haters, jangan benci gue for that. Alright, let's go. Kita di sini. Alright guys, sekarang ini kita udah ada di rear of the car. Kita bakal cek bagasi mobil seperti biasanya. Langsung aja. Of course ya, dengan mobil yang udah premium ini, tentu ini hanya by touch aja. Which is sudah elektrik. Ya, keren banget. Well, ini dia yang gue suka ya. Dari mobil-mobil eksklusif. Dan ini salah satu mobil yang menurut gue kasih jempol lagi. Kenapa? Karena dia punya ininya landai nih. Ini memudahkan akses untuk membawa koper-koper. Karena ada juga ada mobil yang ininya naik dulu, baru dia ke bawah. Kalau ini dia modelnya landai. Jadi untuk masukin barang tuh tinggal langsung aja. Srek, nggak perlu diangkat dulu, baru ditaruh gitu. Jadi dia modelnya landai. Di sini. Jadi kayaknya enough ya untuk bagasinya dan mobil ini semua looks very exclusive ya. Untuk tutupnya juga seperti biasa. Ini tinggal ditutup aja seperti gini. And that's all. Alright guys, so tadi kita udah lihat ya Mazda CX-6 ini ya. Dan sekarang di sebelah saya ada Mas Tony ya. Kenalkan, nama saya Tony Febrian dari Mazda Sultan Agung. Di sini saya sebagai sales konsultan. Oke Mas. Ini kan tadi kita udah nge-review dan lihat mobilnya keren banget gitu. Dari pihak Mazda, dari Mas nih kira-kira lagi ada promo apa nggak? Kira-kira dibuat Cars ID viewers gitu. Untuk teman-teman kalau misalkan Mazda CX-60 ini kita ada namanya program. Jadi kalau misalkan mobil mahal ini kan yang mungkin yang paling penting after sales. Yes. Betul ya? Untuk after sales sendiri dia untuk free service dan spare part itu free sampai 3 tahun atau 60.000 km. Dan jangan juga jangan khawatir kita di cover dengan garansi, warranty dia sampai 5 tahun, dia garansi mesin dan kelistrikan, gitu. Dan juga untuk setiap pembelian bisa di sini, selain dealer kita juga punya free repair. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan mobil nggak usah khawatir, kita semuanya ada di sini, gitu. Asik ya, berarti udah ada after sale-nya, kemudian ada service yang panjang tadi ya. Tuh. Ada apa lagi mas yang kira-kira mau ditambahin? Kalau misalkan itu paling kita di after sales di maintain customer. Mungkin nanti kalau misalkan di sini ya namanya mobil premium kan terkadang customernya sendiri ya pasti punya kesibukan banyak pastinya lah ya. Kita ada namanya nanti kalau misalkan kita butuh service atau apapun itu kita ada orang tersendiri untuk pick up, free pick up. Enak banget, gitu. Lengkap banget tuh ya. Terus ini bisa ada test drive kah atau apa? Ya, nah kita ada mobil test drive di sini di Mazda Sultan Agung di Bekasi. Kalau misalkan teman-teman nih mau nyobain langsung, bisa langsung datang ke sini. Gitu. Enaknya ngubungin masnya di mana nih? Nah ini yang penting nih. Oke, kalau misalkan mau ngubungin Tony langsung, boleh ke nomor 0877 8787 6999. Nah, gitu. Di screenshot nih mas, jadi nih kalau misalnya mau ngubungin masnya langsung ya. Siap, jadi bisa tuh mas ya kalau misalnya mereka mau hubungin atau mau nanya-nanya bisa langsung ke masnya kali ya. Lebih boleh. Enak ya. Kita pokoknya 24 jam. Wah, kita sambut. Jadi semuanya lengkap ya guys. Mobil ini yang dengan premium car ini dengan semua kelengkapannya, terus ditambah tadi juga penjelasan dari Mas Tony juga gitu. Bisa tanya-tanya juga mobil Mazda yang lain juga ya mas? Betul, semuanya bisa. Jadi lengkap lah pokoknya. So my name is Tony Zilla from Cars ID. Back to you guys. Thank you.